Oke. Jadi rally dan bullish ya Mas ya pokoknya. Iya, lebih enak yang kayak gitu. Wow, tapi bisa di area-area yang kayak Beyond Witness gitu ya, kayak daerah dekat-dekat support gitu loh. Gitu. Siap. Thank you. Semoga menjawab ya, Mas. Nah, ini ada yang masuk juga nih dari Hmm. kolom komen. Ada Kak Ulil Al J99. Ada teknik dalam membaca beat over nggak, Coach? Waduh. Nah, ini Wadaw. kayaknya lebih enjoy untuk ikut webinar edukasi kali ya, Mas ya, yang biasanya Iya, ada kalau di tele nih ya. iya untuk yang itu. Kalau itu bisa mungkin dekat webinarnya ya. Kalau saya sih lebih ngarah charting. Saya tuh lebih ngarah pakai charting. Jadi saya bukan tipe yang bid over. Jadi kalau saya menjawab rasanya lebih enak yang edukasi ada karena di bagian edukasi itu ada yang menggunakan teknik itu. Misalnya nanti Benar. menanyakan ke orang edukasi ya. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan technical analysis, edukasi teknikal nih teman-teman semuanya, termasuk bagaimana cara membaca bid and offer, terus bagaimana cara mengetahui arah pergerakan harga saham, charting, dan lain sebagainya, bisa mengikuti kelas edukasi dari Philips Sekuritas Indonesia. Untuk jadwalnya biasanya akan diupdate di media sosial Instagram Dr. Philip dan di Telegram gitu. Jadi kalian bisa join Telegram resmi dari Philips Sekuritas Indonesia untuk mengetahui update jadwal edukasi secara lebih detail. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Sebentar ya. Satu lagi untuk kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Sandi Ahmad Fauji. Izin tanya Kak, untuk menggunakan Hmm. fitur Swift, apakah harus registrasi dan berlangganan terlebih dahulu Kak? Wah, ini Berlangganan enggak lah, ini fitur fitur gratis dari Wise. Berlangganan kayak nggak ada harus klik berlangganan untuk menggunakan fitur ini, nggak ada kayak gitu. Cuma biasanya harus nyarain live trade-nya. Itu bukan berlangganan, emang udah ada namanya, harus nyarain live trade-nya. Live trade itu biasanya kayak emang diberikan oleh bursa itu ada biayanya sekitar 25.000. Tapi kalau misalnya transaksi kalian nih ya, transaksi kalian fee-nya ke cover sampai 25.000 itu, jadi kalian gratis. Kayak gitu. Biasanya harus nyalain live thread-nya untuk menggunakan fitur Swift ini. Nah, jadi kenapa harus menyalakan live trade ini? Karena biar nggak delay teman-teman semuanya. Jadi pergerakan harga sahamnya kalian memantaunya bisa real time, tapi untuk transaksinya tetap real time ya. Untuk bisa memantau live price-nya aja yang agak delay gitu. Hmm. Nah, untuk fitur Swift ini sendiri, kalian nggak perlu bayar-bayar lagi nih, nggak ada biaya langganan lagi, karena ini memang fitur terbaru untuk bisa kalian gunakan transaksi saham jual beli saham secara harian untuk para trader, khususnya scalper. Jadi ini emang dikhususkan buat teman-teman semuanya, nggak ada biaya langganan lagi. Gitu. Nggak ada Nanti catch on-nya lah. Ini tetap emang buat pelanggan setiap Philip. betul, betul, betul. Mantap lah pokoknya ya. Nah, ini nih Mas. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Sobat Philip nih, sebenarnya Hmm. apa sih yang membedakan pembelian dan penjualan saham menggunakan fitur Swift ini dengan fitur biasanya yang sebenarnya udah ada sebelumnya gitu? Yang paling membedakan adalah itu, yang kita lihat yang fitur pembeliannya itu jumlah lotnya langsung dipasang dan kita langsung bisa buy and sell-nya langsung cepat di sebelah kiri, langsung sesuai dengan lot yang kita pasang. Dan nggak perlu konfirmasi lagi apabila kalian matiin konfirmasinya ada dengan di setting kalian matiin konfirmasinya. Terus kalian juga mau cek open order udah done atau belum, tinggal klik di sebelah bawah kiri open order, lihat harganya udah done atau belum. Nah, langsung bisa lihat juga portofolionya. Apakah kalau udah kejual kan kelihatannya nol ya di situnya. Udah kejual atau belum? Itu juga bisa lihat di portofolionya. Yang bisa lihat juga untungnya udah berapa persen. Tinggal diklik juga di satu layar yang sama. Kemudian ada top stock, kalau kalian yang ada pakai frekuensi, ada yang lihat pakai running trend atau frekuensi atau volume itu atau gainers, itu juga terlihat, tinggal klik top stocknya aja di bagian bawah belah kanan. Jadi kalian gak usah repot-repot. Running trend, orang yang demen lihat running trend, mungkin lihat buy up-nya atau sell down-nya, itu bisa juga tinggal klik juga di running trend-nya, tinggal klik back, habis itu balik lagi ke yang tadi dipilih, saham yang dipilih, terus ada kayak belah kirinya ada tadi kan lot-lot yang bisa kita klik itu loh, harga yang bisa klik bukan lot, itu langsung balik lagi ke halaman pertama. Jadi kalau mau chart juga, orang mau charting, tinggal lihat juga di bagian bawah belah kanan, di swipe dikit ke kanan, terus ada charting, tinggal diklik di bagian bawah.
Itu salah satu keunggulan daripada Swift ini, memudahkan kalian supaya kalian itu nggak harus ngeklik sih kita masih pakai ngeklik ya. Emang kalau apa-apa ngeklik. Satu kali. Maksudnya adalah ngekliknya itu dalam proses yang kita potong ya proses tadi agak panjang, jadi lebih sedikit gitu loh. Jadi waktu yang kalian makan untuk melakukan klik-klik itu jauh lebih sedikit. Saving time itu umpamanya. Betul. Nah, semoga terbantu ya teman-teman semuanya untuk penjelasan dari Mas Yuswa. Intinya ini memudahkan kalian. Kalau misalkan sebelumnya ini panjang banget prosesnya, ini tuh lebih gesit dan lebih cepat gitu, lebih efisien intinya gitu. Jadi kalian nggak perlu bolak-balik, nggak perlu banyak klik-klik-klik gitu. Kalian bisa langsung mengeksekusi orderan kalian hanya dengan one tap gitu. Mas, Ya, betul. ini boleh satu lagi ya sebelum kita masuk ke penutup. Ada dari Kak Indra.el. Izin tanya Kak, masih bingung nih untuk set quantity. Itu maksudnya gimana ya Kak? Masih belum paham. Oke, bentar. Coba aku ke slide-nya dulu ya, bentar. Kalian set quantity itu maksudnya set lot. Kalian mau beli berapa lot gitu loh. Mau berapa? Ini kok bentar, gak bisa. Oke. Yang dimaksud set quantity itu kayak gini kan. Set quantity ketika kita klik akan muncul seperti ini. Kalian mau buy apa? Untuk buy volume kah atau buy value? Kalau volume itu kan berarti kalian berdasarkan lotnya. Nah, kalian di sini bisa pilih mau lotnya mau berapa lot? 5 lot, 10 lot, 20 lot, 50 lot. Bisa langsung diklik di sini 10. Nah, kalau mau 10 lot, bisa langsung instant cek klik di sini 10 lot. Di setting 10 lot. Langsung pencet buy sini. Dan juga kalau bukan buy, confirm lebih tepatnya. Terus kemudian ini confirm untuk confirm lotnya. Buy-nya nanti klik di bagian bid order atau order book yang ada di Swift tadi, yang tampilan awal yang ini loh. Nah, sebelum melakukan ini, kalian sebelum beli tuh kalian nggak bisa beli kalau kalian nggak ada set quantity-nya dulu. Kalian mau beli berapa lot? Nah, makanya kalian perlu set quantity dulu, baru nanti bisa ngeklik di sini nih. Nanti di sini klik, nanti keluar. Kalau misalnya setting satu lot, keluar satu lot, antrian satu lot. Kalau udah dan ya nggak ada lah tulisan satunya. Terus bisa lihat open order dari sini. Gimana kita antrian ke berapa sih? Kalau kalian penasaran bisa diklik di sini. Kayak gitu. Kalau quantity itu misalnya set lotnya maksudnya. Simpelnya gitu. Kalian mau beli berapa lot? Untuk kalau buy volume ini bisa langsung lihat. Kalau max buy itu trading equity. Trading equity maksudnya limitnya, trading limit ya orang biasa gunain. Kalau kita biasanya disebutnya trading equity. Itu artinya ada dikali penilaian sendiri dari Philip, kalian bisa beli lebih banyak daripada cash-nya. Kayak di sini contohnya ini 11, ini 12. Padahal cash kalian cuma bisa 11 maksimumnya. Kalau mau langsung maksimum cash-nya semua aja deh, langsung maksimum cash, tinggal klik sebelah yang di sini, terus langsung confirm. Jadi 11 slot orderan kalian, langsung pilihlah nanti di sini. Klik di sini, misalnya mau beli HK, beli bawah atas sini, cak, gitu langsung. Nanti kalau HK biasa langsung done kan, kayak gitu. Kemudian kalau value itu artinya berdasarkan daripada cash kalian. Misalnya kalian punya uang 100.000, saya mau langsung ini aja deh, langsung bagi 10%, 10%, 10% lah. Ya udah 10%-nya berapa lot? Klik 10%. Oh, ternyata dengan 10%, dengan uang 10.000 saya bisa beli berapa lot saham. Nanti udah kehitung di sini berapa lot sahamnya. Udah ke input, langsung tinggal mencet confirm. Jadi nanti sesuaiin lotnya. Misalnya cuma bisa satu lot, ya udah satu lot. Satu lotnya diklik di sini, satu lot. Satu lot, setiap dan satu lot. Bisa langsung diklik di bagian sini, berbagai bid yang berbeda, bisa. Atau di bidnya sama, terus ditambah add more, bisa. Atau di amen juga bisa. Langsung amen pindahin ke harga yang tertera di sini. Jadi kalian nggak usah input lagi amen harga yang beda lagi, diklik di input lagi harganya udah tersedia di fraksi harga yang sudah disediakan oleh pihak Philip dengan fitur Swift ini. Nah, mantap banget ya teman-teman semuanya. Semoga jawaban dari Mas Joshua bisa mencerahkan untuk kalian yang masih belum paham bagaimana set quantity dan set value-nya. Oke, jadi tadi ada beberapa komen yang masuk. Kok belum ada ya fiturnya? Nah, kalau misalkan kalian belum mendapatkan fitur ini, bisa langsung cek di Play Store kalian atau App Store kalian untuk bisa update ke versi terbaru dari aplikasi Poems ID gitu. Karena saat ini untuk iOS ataupun Android udah full update ya teman-teman semuanya.
Jadi buat kalian yang di Poems ID-nya belum ada fiturnya, langsung aja ke Play Store atau ke App Store untuk bisa mendapatkan update versi terbaru dari aplikasi Poems ID dan bisa mencoba fitur Swift gitu ya teman-teman semuanya. Dan tentunya fitur Swift ini nggak perlu berlangganan biaya apapun lagi. Jadi buat kalian free mau menggunakan fitur ini sepuasnya untuk transaksi jual beli saham secara lebih cepat gitu. Jadi pokoknya scalper sangat terbantu untuk melakukan eksekusi order gitu. Nah, Mas Joshua, karena waktu kita sangat terbatas nih untuk closingnya, mungkin ada sedikit satu dua kata-kata dari Mas Joshua untuk tips dan trik untuk memaksimalkan scalping menggunakan fitur Swift ini. Silakan Mas Joshua. Kalau mungkin ini ya, kita lebih ke arah strategi yang tadi ya. Strateginya kayak rangkum aja. Pertama, kalian bisa buy on weakness menggunakan Fibonacci. Fibonacci di 618 disertai dengan classic support yang dihubungkan dari 2 swing low atau 3 swing low, maka akan ditemukan, ditarik ke kanan, ditemukan level harga misalnya 4.200, maka bisa dilakukan namanya spekulatif terhadap area tersebut, bisa dijadi area pemantulan terhadap area golden ratio Fibonacci. Itu strategi yang pertama. Strategi kedua bisa menggunakan dynamic support. Dynamic support ini kalian bisa bilang apa? Dynamic support itu bahasa sederhana adalah rata-rata harga. Rata-rata harga yang setting itu mengikuti daripada pergerakan harganya dong, karena ada rata-rata baru setiap harinya setelah hari bursa buka. Misalnya pakai dynamic support 34, ya 34 hari ini dipakai. Ketika candlestick menuju pada dynamic support dan menempel di dynamic supportnya dan membentuk suatu candlestick yang sifatnya bullish, misalnya Marubozu atau misalnya inside bar, outside bar yang bullish ya, kanannya hijau besar, atau terbentuknya candle hammer bullish, itu bisa dijadikan suatu pertanda adanya peluang ketika terbentuk itu menjadi penguatan. Kita bisa menggunakan low-nya sebagai area stop loss dan menggunakan targetnya mungkin 1:1 daripada area closing atau area closing kemarin atau entry-nya di area high kemarin terbentuk. Jadi bisa kayak gitu. Targetnya bisa menggunakan resisten terdekat atau menggunakan rasio 1:1-an. Karena biasanya pakai momentum cepat 1:1 itu bisa tercapai. Lalu yang ketiga itu bisa menggunakan di trennya sideways, menggunakan classic support, tapi kita spekulatif sebelum terbentuknya candle valid swing. Kadang ada yang nunggu valid swing kan, kalau yang di Fibonacci. Kalau ini nggak nunggu valid swingnya. Jadi kita nggak nunggu valid swingnya, langsung aja kita tarik garis horizontal. Ketika dia udah mau turun, mau bentuk kayak candle merah, kayak kita di low, swing low yang dijadikan support tadi, yang low kedua, itu bisa dijadikan spekulatif. Misalnya udah pasang di harga 200. Itu langsung dipasang di hari sebelumnya atau dekat-dekat hari pas buka, itu pakai fitur Swift bisa. Kan closingnya kan kelihatan harga last dan itu mungkin bisa dipakai, kemudian langsung diklik, kemudian bisa stop lossnya itu bisa di dekat area low-nya itu loh. Low-nya itu pun dia bisa diperhatikan kan gunakan Swift, karena kalau kita lihat fraksinya itu cuman 3-5 fraksi ya dari contoh yang tadi. Itu bisa pakai udah ke cover di Swift lah, 9 fraksi kok di Swift, bagian dari last atas ataupun bawahnya. Nah itu sih kira-kira ya. Terus kalau terakhir mungkin sebelum trading jangan lupa buat trading plan dulu. Betul banget, pokoknya pegangan ya, itu adalah pegangan para trader dan scalper, harus bikin trading plan ya teman-teman semuanya. Ingat gitu, jadi itu panduan kalian untuk melangkah teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Mas Joshua sudah memberikan banyak masukan dan banyak informasi di sore hari ini. Sangat antusias banget teman-teman semuanya. Dan makasih juga ya Mas ya. Ya, makasih juga. Kami juga terima kasih loh atas pertanyaan yang diberikan. Cukup antusias ya. Hari ini ramai sekali. Kayaknya ribuan orang nih yang nonton. Iya. Dan buat teman-teman yang tadi sebenarnya masih bingung dan bertanya-tanya, gimana sih caranya? Langsung aja cek di channel YouTube Philip Sekuritas Indonesia untuk tutorial penggunaan fitur Swift gitu. Jadi udah ada dari awal sampai akhir bagaimana cara menggunakan fitur terbaru dari Poems ID.